Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabat Mutiara Madani dimanapun Anda berada, ada keadaan-keadaan yang bisa dalam tanda kutip kita kendalikan. Ada keadaan-keadaan yang memang betul-betul tidak bisa dikendalikan. Yang saya maksud keadaan yang dalam tanda kutip bisa dikendalikan itu tentunya segala macam bentuk yang ada di dalam diri kita, termasuk di dalamnya perasaan, pikiran, sudut pandang, cara berpikir kita terhadap sesuatu, penyikapan kita terhadap sesuatu. Itulah keadaan-keadaan yang dalam tanda kutip bisa kita kendalikan atau bisa kita tata kembali. Nah, adapun keadaan-keadaan yang tidak bisa dikendalikan, contohnya seperti yang sekarang dialami saat ini, yaitu di saat bisa dikatakan hampir seluruh penduduk di dunia ini mengalami krisis global, yaitu pandemi COVID-19. Nah, di sini saya ingin berbagi mengenai bagaimana upaya kita dalam berproses untuk memastikan tenang di dalam diri kita saat menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan pendekatan terapi ruqyah psikis syariah. Sahabat Mutiara Madani dimanapun Anda berada, ada beberapa hal yang butuh kita pahami dengan baik, yaitu yang pertama, pahami, sadari bahwa Anda saat ini tidak sendirian mengalami ini. Jadi sudah menjadi hal yang umum gitu ya, ketika banyak masyarakat mengalami stay at home, sempat work from home gitu ya, bekerja dari rumah atau di rumah saja, membatasi kegiatan-kegiatan di luar yang tidak perlu. Seringkali kejumutan, kebosanan, kejenuhan itu melanda masyarakat gitu ya. Nah, ketika kejenuhan itu mulai ada, tentu hal-hal yang tidak positif muncul gitu ya. Yang pertama, pahami dan sadari bahwa Anda, sahabat Mutiara Madani, mengalami ini itu tidak sendirian. Jadi hampir semuanya mengalami ini. Nah, dengan memiliki perasaan tersebut, perasaan lonely, perasaan merasa sendirian, lonely gitu ya, merasa sendirian, itu secara perlahan-lahan menghilang. Sama halnya kalau kita misalnya melaksanakan puasa, kenapa puasa Ramadan itu jauh lebih ringan dibanding melaksanakan puasa di luar bulan Ramadan gitu ya. Karena kalau kita melaksanakan puasa Ramadan, kita sadar betul bahwa seluruh umat Islam di dunia ini yang beriman kepada Allah, yang kuat keimanannya, itu pasti melaksanakan ibadah puasa Ramadan gitu ya. Nah, dengan memahami itu, dengan menyadari itu, oh ringan, toh yang puasa tidak saya saja gitu ya. Seperti itu. Nah, pun dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, bagaimana di tahap awal ini pahami dan sadari bahwa Anda, kita tidak sendirian mengalami ini. Kemudian yang kedua, yang harus kita
pikirkan adalah yakini bahwa ini adalah takdir yang terbaik dari Allah untuk kita semuanya. Tidak ada ceritanya bahwa Allah itu menzalimi hambanya. Tidak ada. Perlu difahami juga bahwa Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Dalam berbagai macam situasi, ketika kita memastikan husnuzon kita kepada Allah itu 100%, ketika kita memastikan prasangka baik kita kepada Allah itu 100%, maka kata Allah, Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kita berprasangka baik, maka jangan kaget kalau hanya hal-hal yang baik pula lah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, kemudian yang ketiga, manfaatkan kondisi seperti ini, momentum seperti ini, itu untuk berbenah di semua sisi di dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita stay at home atau sering melakukan kegiatan apapun dari rumah, membatasi kegiatan di luar, maka ini kesempatan kita untuk berkhalwat dengan Allah. Apalagi ini masih di bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi gitu ya. Manfaatkan momentum ini untuk berbenah, untuk melakukan introspeksi diri, untuk melakukan muhasabah gitu ya. Sehingga ketika kita dengan rahmat Allah mampu melakukan muhasabah, introspeksi diri, berbenah diri dengan baik, maka kita secara tidak langsung telah melakukan transformasi diri. Secara tidak langsung kita telah melakukan metamorfosis di dalam kehidupan kita. Yang awalnya kepompong menjadi ulat, yang dimana ketika sudah menjadi ulat, kita harus terus berproses dalam kesempatan yang baik ini untuk segera berubah menjadi kupu-kupu. Nah, itu yang harus kita lakukan di setiap waktunya, gitu ya. Sehingga yang saya maksud berbenah itu ya dalam banyak hal. Dalam rangka bagaimana kita menyempurnakan ikhtiar strategi kita dalam memperbaiki kehidupan kita di dunia, gitu ya, dan juga memperbaiki kualitas kehidupan kita nanti di akhirat. Berbagai macam strategi harus kita mulai munculkan di dalam pikiran-pikiran kita. Ide-ide segar ini harus segera muncul gitu ya, agar supaya ketika masa pandemi COVID-19 ini selesai, kita sudah siap melakukan eksekusi-eksekusi di lapangan dengan kegiatan-kegiatan real di lapangan, yang walaupun sebenarnya eksekusi itu bisa sudah mulai kita lakukan sekarang ini dengan kegiatan-kegiatan online yang bermanfaat. Strategi itu memunculkan hasil yang baik seperti yang diharapkan, itu juga banyak dipengaruhi oleh sisi yang lain. Apa itu? Yaitu sisi doa dan bagaimana memastikan tawakal kita 100% hanya kepada Allah. Ingat, tawakal kita tidak boleh sedikit pun pada ikhtiar, usaha, ataupun strategi yang ada dalam diri kita. Tidak boleh, gitu ya. Tidak boleh. Jadi harus memastikan tawakal, kepasrahan
hasilnya itu betul-betul 100% kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belajar dari semangatnya Bunda Sayyidah Hajar gitu ya, atau Ibunda Siti Hajar, yang dimana di saat melihat putranya Ismail menangis gitu ya, kehausan, apa yang dilakukan oleh Ibunda Siti Hajar? Lari Safa Marwa, Safa Marwa, Safa Marwa, Safa Marwa, sampai sekitar 7 kali gitu ya, dan tidak mendapati atau tidak mendapatkan air sedikit pun. Nah, di saat Allah melihat kesabaran dan kesungguhan Ibunda Siti Hajar untuk mengikhtiarkan air untuk putranya ini, maka baru muncullah pertolongan Allah lewat hentakan kaki Ismail. Seringkali hasil yang didapatkan itu tidak melalui ikhtiar yang kita jalankan. Namun karena ikhtiar yang kita jalankan ini lillahi ta'ala, dengan cara-cara yang benar, kita mohon pertolongan Allah dalam setiap ikhtiarnya, maka Allah menilai ikhtiar yang kita jalankan ini cukup, gitu ya, sehingga muncullah pertolongan Allah. Nah, ini yang harus ada di dalam diri kita. Di saat kita menyusun berbagai macam strategi, pastikan libatkan Allah. Boleh diawali dengan sholat sunnah 2 rakaat. Yang ini kebiasaan ini pun juga dilakukan oleh para ulama, gitu ya, dilakukan oleh para sahabat Nabi, gitu ya. Untuk mengawali segala sesuatunya, mohon petunjuk kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah. Nah, sehingga ketika tiba-tiba muncul ide-ide kreatif di dalam diri kita, itu sesungguhnya Allah lah yang memunculkan lewat ikhtiar doa yang kita lakukan. Jadi jangan terlalu pede dengan kecerdasan yang kita miliki. Sehebat-hebatnya diri kita, kita tetap dhaif, kita tetap lemah. Kita tidak ada apa-apanya kecuali hanya diberikan pertolongan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wa la quwata illa billah. Baik, sahabat Mutiara Madani, setelah kita menyadari 3 hal itu, pahami, sadari bahwa kita tidak sendirian, yakini bahwa ini adalah takdir yang terbaik dari Allah. Kemudian yang ketiga, manfaatkan momentum ini untuk berbenah dalam banyak hal di dalam kehidupan kita. Kita mulai dengan proses terapi ruqyah psikis syariah untuk bagaimana kita menginstal jiwa kita, rohani kita, agar benar-benar sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Baik, kita mulai. Boleh sahabat Mutiara Madani mendengarkan ini ya, melakukan ini dengan duduk santai, rileks. Boleh juga dengan berbaring, santai, rileks. Dalam hitungan mundur, pastikan dari ujung kepala hingga ujung kaki serileks mungkin, senyaman mungkin. 5. Boleh mata dipejamkan untuk semakin rileks, semakin nyaman. 4. Pastikan serileks mungkin. 3. Dari ujung kepala hingga ujung kaki senyaman mungkin. 2. Betul-betul rileks. Nafas masuk dan nafas keluar secara bergantian betul-betul dapat kita rasakan.
Bahkan detak jantung pun bisa kita dengarkan. Ketika dua kondisi ini sudah kita lakukan, maka berarti kita sudah semakin rileks dan nyaman. Satu. Sebelum terapi ruqyah dimulai, ucapkan dalam hati, ucapkan dengan sungguh-sungguh, ucapkan dengan perlahan-lahan, ucapkan dengan khusyuk. Tautkan hati kita, batin kita dengan Allah. Ya Allah, apapun kondisi yang tidak nyaman yang saat ini sedang saya alami, dengan rahmat-Mu ya Allah, saya mohon pertolongan-Mu. Jadikan hati ini selalu bersyukur atas setiap nikmat yang Engkau karuniakan di dalam kehidupanku ya Allah. Syukur atas usia yang panjang, syukur atas kesehatan, syukur atas nikmat keluarga yang bahagia, memiliki saudara yang peduli. Jadikan hati ini dengan rahmat-Mu ya Allah selalu bersyukur kepadamu. Apapun kondisi yang tidak nyaman ini, ketika Engkau memberikan rasa syukur, Engkau tanamkan dengan kuat di dalam hati ini, maka rasa-rasa tidak nyaman itu menghilang dari pikiran dan perasaan saya. Ya Allah, saya benar-benar meyakini bahwa keadaan ini merupakan bagian dari takdir-Mu untukku yang terbaik di dalam kehidupanku ini ya Allah. Saya sadar betul bahwa Engkau Allah sesuai dengan prasangka hamba-Nya. Dengan rahmat-Mu ya Allah, hamba mohon pertolongan-Mu. Tanamkan dengan kuat untuk hamba selalu memiliki husnuzon, prasangka baik 100% kepadamu ya Allah. Saya yakin ya Allah bahwa keadaan ini adalah caramu untukku, bahwa kedepannya nanti dengan rahmat-Mu, pertolongan-Mu, kasih sayang-Mu, kehidupan dunia dan akhirat saya semakin baik, semakin berlimpah, semakin bermanfaat untuk sesama ini. Saya yakin ya Allah, hakul yakin dengan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan keadaan ini dengan kekuatan dan rahmat dari-Mu membuat saya mudah berbenah, mudah berintrospeksi, mudah bermuhasabah, sehingga waktu demi waktu yang hamba miliki semakin berkualitas, kualitas dalam semua hal. Bimbing hati ini ya Allah, bimbing jiwa ini ya Allah, dengan rahmat-Mu ya Allah. Izinkan hamba semakin istiqomah dengan rahmat-Mu ya Allah. Izinkan kehidupan hamba semakin berkelimpahan ya Allah, dengan rahmat-Mu ya Allah. Izinkan kehidupan hamba
semakin bermanfaat untuk sesama ya Allah. Dengan rahmat-Mu ya Allah, izinkan hamba mudah husnul khotimah, mudah mengakhiri kehidupan ini dengan Islam, iman, dan akhir yang baik. Amin. 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 Tetap rileks, tetap nyaman, tetap khusyuk. Kita mulai doa-doa ruqyah syariahnya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil hannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum.
lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yukhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. La ikraha fid din. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Wallahu sami'un 'alim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumati ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. A'udzu billahis samiil 'alim minasy syaithanir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufuhu yuhasibukum bihillahu fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadim min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. A'udzu billahis samiil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha bighairi hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tetap tenang, tetap rileks, tetap khusyuk.
betul-betul rasakan kasih sayang Allah, betul-betul rasakan rahmat Allah selalu ada di dalam kehidupan kita semuanya, kehidupan Anda, sahabat Mutiara Madani, mulai saat ini dan seumur hidup, seterusnya seumur hidup. Pahami dan sadari, karena cintanya Allah di dalam kehidupan kita, banyak sekali hal-hal di luar nalar, di luar logika kita. Namun itu baik untuk kehidupan kita. Sadari dan syukuri selalu setiap nikmat karunia Allah yang ada di dalam kehidupan kita. Syukuri, syukuri, syukuri dan syukuri. Terus bersyukur. Hingga sampai betul-betul kita dilupakan oleh Allah berkeluh kesah. Tetap rileks. Tanamkan dengan kuat bahwa dengan rahmat kasih sayang Allah sesungguhnya banyak sekali nikmat karunia yang ada di dalam kehidupan kita. Nikmat panjang umur, nikmat sehat, nikmat bisa melihat, nikmat bisa mendengar, nikmat memiliki keluarga, nikmat memiliki saudara, nikmat-nikmat apapun bentuknya. Berbesar terus di dalam benak pikiran kita. Sehingga di dalam batin kita, sekali lagi, yang ada hanyalah syukur, syukur, dan syukur. Dalam hitungan 3, mata boleh dibuka. 1, 2, 3. Alhamdulillahirrabbilalamin. Proses penyadaran secara psikologi dan penguatan secara rohani dengan doa-doa telah kita lakukan. Boleh teknik ini diulang terus-menerus sambil saat kita sedang tidur, berbaring, saat rileks, di saat membutuhkan ide-ide segar. Ingat, sahabat Mutiara Madani, selalu pastikan subscribe, like, and share tentang ini untuk berbagi kebaikan ke saudara-saudara kita yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.